Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati pada guru besar, senior, dan sejawat, para peserta tes tanya apa saja. Semoga selalu dalam kondisi sehat. Pagi ini kita bertemu kembali dalam tes yang ke-131, topik Objin Source dengan judul implementasi POKI untuk peningkatan kualitas pelayanan Objin terutama ya. Seperti kita tahu, mengenai AKI, angka kematian ibu dan bayi, bahwa sudah ada terjadi pergeseran tempat kematian ibu di rumah sakit sebesar 77%. Artinya apa? Yang mungkin bisa kita lihat adalah bagaimana kualitas pelayanan kita di rumah sakit, apakah sudah ideal, sudah optimal atau belum. Dan implementasi POKI ini diharapkan salah satunya bisa meningkatkan quality of care di level rumah sakit atau di fasilitas kesehatan level primer atau sekunder. Hari ini akan ada dua narasumber, Dr. Muhammad Ardian, SPOG, Subspesialis Obstinsos, dan Dr. Muhammad Hud Suhargono, Subspesialis Obstinsos, dengan moderator Dr. Muhammad Yusuf, Subspesialis Obstinsos. Baik, tidak berpanjang lebar, berikutnya saya mohon kepada Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Dr. Brahmana, untuk bisa membuka acara tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Pandu. Saya terima kasih pada Dr. Ardian, Dr. Yusuf, Dr. Hud, sedekah ilmu di pagi hari untuk kita semua. Ya, saya lupa tadi mendengar Dr. Pandu tadi. Ini tas ke berapa? 1000 berapa atau 100 berapa tadi ya? 131 ya. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke 1000 ya. Saya terima kasih dan apresiasi untuk semua peserta tas yang setiap minggunya bisa login kemudian mendengarkan. Bahkan saya mendapat masukan kalau ketemu secara langsung dengan teman-teman, tas itu bisa didengarkan sambil bekerja begitu ya. Jadi ada yang sambil di poliklinis, ada yang sambil, karena waktunya pagi memang jam 10 sampai 11. Ada yang di poliklinis, ada yang sambil nyetir, ada yang sambil diskusi. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau saya melihat acara-acara mingguan ini, peminatnya cukup banyak dan banyak peminat fanatik. Saya bilang kenapa fanatik? Karena kadang-kadang belum mulai diskusi sudah ada pertanyaannya begitu. Itu luar biasa itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih saya, apresiasi saya untuk semua peserta, dan kalau ada masukan untuk kita topik apa mungkin bisa disampaikan ke kita. Sekali lagi semangat selalu semua menyongsong perubahan di sana sini. Mudah-mudahan ada keseimbangan baru, dan kemudian kita juga tetap semangat dan mengikuti profesionalisme yang berkembang di dunia, di negara maju. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Mudah-mudahan tas bisa sampai ke yang 1000 ya dok. Belum bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya. Baik, berikutnya saya serahkan kepada moderator Dr. Muhammad Yusuf untuk bisa memimpin jalannya acara. Silakan Dr. Yusuf. Baik, terima kasih Dr. Pandu. Terima kasih Dr. Brahmana yang membuka acara, para departemen Objin, FK UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo. Terima kasih. Kita sudah jalan 131 sampai saat ini ya. Topik Objin Sos ibaratnya harus belajar dulu biasanya ya dok ya. Terima kasih juga untuk para guru-guru kami di sini ya, para guru besar, mungkin dokter sejawat semuanya yang bisa hadir sehat hari ini. Kita ketemu di TAS edisi 131 jam 10 pagi. Yang kita bahas di sini adalah tentang POKI ya, jadi point of care continuous quality insurance, quality bentar ya. Quality improvement ya. Jadi ada quality assurance dan quality improvement ya. POKI sendiri
ada apa ya, nggak tahu mulai ditambah ya, C-nya itu double C ya, jadi ada continuous-nya ya. Nanti Dokter Hud dan Dokter Ardian ya yang kita sapa ya. Terima kasih Dokter Ardian yang bisa meluangkan waktu pada pagi hari ini, dan Dokter Hud ya, dari Jakarta nih ya Dokter Hud ya. Eh, Posisi di sana masih bisa sharing ilmu, betul ya Dokter Hud ya? Siap-siap, Iya, baik ya. triple Zoom. Tuh triple semua. Baik, jadi ini sebagai pembuka ya untuk diskusi ya. Nah, yang menarik Dokter Hood, kalau acara TAS beliau selalu ada slide yang dibagi ke kita ya, supaya kita bisa lebih fokus diskusinya dan kita lebih mengerti ya. Sebenarnya POKI sendiri ya, Point of Care Continuous ya, Quality Improvement ini eh, suatu kegiatan kita ya, kegiatan ya. Nah, kedepannya itu yang kita harapkan adalah kematian-kematian yang preventable terutama ya, itu bisa kita cegah atau kita turunkan atau bahkan kita hilangkan ya, baik untuk ibu ya sebenarnya, untuk maternal, untuk newborn ya, dan untuk anak-anak sendiri ya. Jadi karena kita di sini objin, maka poin kita di sini adalah tentu preventable untuk ibunya ya. Kemudian semuanya ini tujuannya pasti ke SDGs 3 ya, Dokter Ardian, Dokter Hood. Kemudian sebenarnya eh, ini udah lumayan lama ya Dokter Hood ya. Mulai tahun 2017 mulai 2000, ya, dikembangkan ya, 2018 2017 ya. kembangnya. Malah yang mengembangkan itu lewat WHO, CRO ya, South East Asia ya, terutama untuk yang low middle income country. Project ini pertama digulirkan di India ya, 2017. Saya lihat di PubMed sudah mulai ada hasilnya, penelitiannya dan hasil kesimpulannya. Di Indonesia nanti kita tunggu ini penggiat-penggiat quality assurance dan quality improvement ya. Nanti hasilnya seperti apa ya? Sudah jalan seperti apa tentang quality improvement ini terhadap tentu penurunan angka kematian ibu ya. Kita tahu sendiri kemarin kita sempat ibaratnya berantakan ya angka kematian ibunya karena ada COVID ya. Sekarang sudah balik lagi ya. Nah, setelah ini kita akan tahu juga. Kemudian WHO Seru ini mengembangkan yang namanya POKI ini, kemudian diikuti ya oleh banyak negara ya. Nanti Dokter Hood bisa menjelaskan juga mungkin sama Dokter Ardian. Nah, kemudian juga yang bisa kita highlight di sini, seperti kita ketahui, eh, ini pasti hubungannya dengan ke arah bagaimana posisi pasien safety di sini ya terhadap quality improvement ini ya. Namanya improvement kan project yang nggak pernah berhenti ya, makanya continuous. Kemudian pasti nanti akan disinggung ya, karena ada model ya, model POKI ini ya. Yang pertama identifikasi ya terhadap permasalahan ya. Tentu POKI ini tidak hanya terbatas di FKRTL, tapi pasti kita mulai FKTP tentunya ya. Mulai awal kita sudah mulai bisa menerapkan ya. Jadi nanti hubungannya mungkin Dokter Ardian juga menjelaskan pada akreditasi di FKTP. Poin ini sudah mulai menjadi ini enggak menjadi suatu yang ditanyakan atau sesuatu yang mulai ini ya sudah dilakukan ya. Kemudian yang kedua adalah analisis tentunya, setelah identifikasi kemudian analisis, kemudian kita implementasinya ya, yang langkah ketiga dan sustainable improvement tentunya. Bagaimana misalnya di FKTP rujukan-rujukannya jadi lebih baik, jadi lebih terencana. Kita juga di RTL ya, apa itu menerima rujukan yang belum terlambat ya, kemudian luaran terhadap ibu bayi jauh lebih baik. Mungkin itu aja sebelum apa membuka diskusi kita ya, para sejawat semuanya, para guru-guru kami di sini ya. Yang pertama mungkin ini ya, boleh Dokter Hood dulu ya, Dokter Hood
Saya biasanya dulu mungkin Pak presentasi Yusuf. gini. Oh, Dokter siapa? Ardian, Dokter Ardian. Oke, Oh, Dokter Ardian dulu. Oke, silakan. Iya, monggo dok. Silakan Dokter Ardian. Monggo. oke. Terima kasih Dr. Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Kepala Departemen Opjin FK UNER Rumah Sakit Dr. Stomer Rumah Sakit UNER yang telah memfasilitasi tas. Kemudian yang saya hormati Dr. Hud, Dr. Yusuf. Tadi sudah disampaikan banyak tentang POKI. Diawali Dr. Yusuf tadi sudah menyampaikan POKI. Saya hanya menyampaikan sedikit latar belakang. Sementara kami sudah berbagi tugas, Pak Yusuf. Jadi nanti Dr. Hud akan menyampaikan hal-hal yang lebih implementatif. Saya akan menyampaikan pada hal-hal mengapa sih harus ada POKI ini, begitu ya. Yang jelas, seperti kita ketahui bersama, angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia ini masih menjadi masalah mendasar, masalah kesehatan. Indikator kesehatan Indonesia memang sudah bergerak membaik, namun perlu dipercepat lagi. Sebagaimana yang sudah dilakukan di stunting, harapannya di kematian ibu dan kematian bayi dilakukan. Nah, kalau kita bicara bagaimana mengatasi ini, memang tidak bisa tanggung jawab itu hanya diserahkan pada nakes atau pada rumah sakit, tapi sebenarnya tanggung jawab ini tanggung jawab bersama. Tapi karena kita sebagai nakes yang sehari-hari melayani pasien, maka POKI ini merupakan salah satu tools gitu ya untuk memperbaiki pelayanan. Gitu. Nah, izin saya share sedikit Pak Yusuf ya, tentang latar belakang ini. Sudah terlihat Pak Yusuf ya? Belum? Bentar. Kok trouble? Sebentar. Saya langsung saja ya Pak Yusuf. Kalau demikian saya langsung menyampaikan aja. Tidak masalah. Jadi kalau kita lihat dari data Kemenkes yang dilakukan analisis agregat untuk modifier factor yang berkontribusi pada kematian itu ternyata faktor-faktor delay 3 kita ketahui bersama, faktor-faktor delay 3 itu adalah yang terjadi di fasiankes. Itu paling banyak. Artinya menonjol begitu ya. Menonjol. Sementara kalau secara se-Indonesia memang delay 1 mencari pertolongan itu masih jadi isu khususnya untuk daerah-daerah remote. Karena konteksnya kita bicara di Vaskes, maka delay 3 itu masih menonjol. Di kasus-kasus maternal ini saya bacakan saja kendala-kendala apa saja sih yang sebenarnya ada di Vaskes, misalkan kendala logistik, kendala kompetensi keterampilan klinis tenaga medis, kendala kesesuaian dengan standar SOP, kendala mendapatkan tata laksana yang tepat waktu, itu ternyata muncul pada hasil analisis agregat kematian ibu. Ya, ternyata hal ini juga sejalan dengan kasus kematian perinatal, yaitu delay 3 juga cukup banyak, sama SOP, kompetensi, logistik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita bicara seperti ini, sebagai nakes, kita juga tidak bisa berpangku tangan. Misalkan, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain karena memang nggak ada obatnya, nggak bisa juga begitu. Mari kita selesaikan bersama-sama. Gitu. Ternyata juga aspek ketidakpatuhan terhadap SOP itu juga menjadi temuan. Ketepatan waktu tata laksana itu juga menjadi temuan. Saya di sini mengatakan tidak untuk menyalahkan, tetapi ini sebagai introspeksi dari kita semua. Kalau kita kembali kepada framework Donabedian yang mengatakan bagaimana outcome bisa mengurangi kematian, disability, disease, discomfort, dan dissatisfaction, maka kita harus mundur pada prosesnya, yaitu peningkatan mutu pelayanan. Menurut Donabedian, peningkatan mutu pelayanan itu ada 6 faktor yang harus di treatment, yaitu pelayanan yang aman, efektif, berpusat pada pasien, kemudian timely, efisien, dan equitable. Nah, mari kita bertanya, apakah 6 aspek ini sudah kita lakukan di Vaskes? Pelayanan yang bermutu tinggi tentunya tidak akan terjadi tanpa dukungan, yaitu strukturnya, baik itu di level masyarakat, kemudian di level distrik, maupun di level fasilitas.
kami dari beberapa penelitian yang ada bahwa sejawat-sejawat SPOG itu ternyata dengan kreativitasnya rupanya bisa mendorong proses pelayanan menjadi lebih baik. Jadi ada beberapa daerah yang SPOG-nya cukup aktif, proaktif begitu, tanpa harus menunggu dari pimpinan melakukan inovasi-inovasi layanan sehingga pelayanan menjadi lebih baik. Nah, inilah yang nantinya bermuara pada POKI itu sendiri gitu. Bagaimana nanti POKI itu lebih sistematis membuat perbaikan pelayanan di level Vaskes menjadi lebih efektif. Nah, ada kaitannya tadi Pak Yusuf mengatakan akreditasi jelas, Dr. Yusuf, nanti akreditasi ini jelas program nasional itu menjadi syarat utama dan nilainya harus 100. Salah satunya yang dinilai adalah apakah sering melakukan analisis, apakah pernah melakukan bagaimana perbaikan mutu pelayanan pada program-program nasional, itu akan selalu ditayangkan di akreditasi. Oleh sebab itu, kita sebagai SPOG memiliki tanggung jawab bagaimana untuk memperbaiki kualitas ini dengan lebih baik. Apakah ini ada hubungannya dengan AMPSR yang sekarang lagi didengungkan? Jelas ada. Di rekomendasi akan selalu ada rekomendasi-rekomendasi perbaikan mutu layanan di level Vaskes. Oleh sebab itu, AMPSR yang baru itu nanti lebih juga menonjolkan pada kajian di level Vaskes atau di level rumah sakit. Sehingga dari dasar itu kita bisa menjadikan problem list, kemudian kita bisa convert, rubah itu di dalam POKI, kemudian kita bisa amati bagaimana improvement yang terjadi, apakah berdampak pada pelayanan atau tidak, dan terus-menerus ini harus dilakukan sehingga proses pembelajaran ini berhasil guna dan bermanfaat bagi semuanya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai latar belakang. Monggo, sekian Dr. Yusuf, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Ardian ya. Jadi banyak sekali yang disinggung ya oleh Dr. Ardian, why kita menerapkan POKI ini ya. Jadi intinya kita selaku pelayan di sini ya, pelayan maternal di sini ya, yang bekerja di FKRTL, yang punya tugas juga melakukan pembinaan di FKTP, termasuk di dalam komponen kita di rumah sakit itu akreditasi. Ini nggak bisa dipisahkan ya dari semua kegiatan kita ya, namanya quality improvement ini tentu ya. Jadi apa itu tadi juga di highlight tentang delay dan delay itu ya. Bagaimana kita bisa apa itu meminimalkan ya delay itu ya. Bagaimana kita itu membina ke bawah ya. Kadang-kadang kita kan di tersier ini terima pasien sudah HPP dengan HB 1,3, 1,5 dan lain sebagainya ya. Delay 3-nya yang paling menonjol itu tadi ya. Dan temuan-temuannya ya memang masih itu saja ya, SOP-nya yang Dr. Hood suka nyinggung itu yang kepatuhan kita sama SOP itu yang rendah ya. Kemudian bicara kompetensi, bicara logistik ya. Terus ketepatan waktu itu juga. Terima kasih Dr. Ardian. Nah, monggo Dr. Hood mungkin bisa ditambahkan ya, Dr. Ardian sudah menyinggung why-nya. Terus dalam tahap implementasinya seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih Yusuf, moderator kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Brahmana, terima kasih penyemangatnya pada pagi hari ini. Para senior, para guru besar, guru-guru kami yang mungkin hadir pada kesempatan TAS bulan September dari Divisi Obstetrik SOS. Menarik sekali diskusi awal tadi dari Pak Yusuf, kemudian Dr. Didin mengenai kebutuhan memperkuat pelayanan maternal kita. Ini fokusnya ke sana. Tadi memang awalnya mungkin Dr. Pandu bukan di rumah sakit saja ya, POKI ini bisa dilakukan ya. Jadi POKI ini adalah model dari quality improvement di fasilitas kesehatan yang bisa juga dilakukan di
vaskes Ya, ketahuan. dasar ya, di FKTP begitu, di puskesmas atau di klinik sebenarnya. Jadi model POKI itu model quality improvement di Fasiankes. Ini adaptasi dari banyak model yang secara generik itu ya, bagaimana quality improvement di suatu institusi begitu ya. Dan khusus untuk institusi pelayanan kesehatan, WHO ini merekomendasikan model POKI ini. Ini gambarnya seperti itu. Jadi kalau di luar banyak ada model quality improvement model Kensa, model banyak sekali yang bisa dipakai, tapi ini yang direkomendasikan oleh WHO karena memang secara metodologis sudah terbukti memperbaiki outcome dari pelayanan maternal di suatu fasilitas kesehatan. Saya sedikit share begitu ya, izin share. Mungkin ada gambaran sedikit nanti bisa Silakan lebih Dr. memudahkan saya menerangkan. Ya. Ini kalau tadi disebutkan Dr. Ardian begitu ya, bagaimana kita membangun healthcare quality yang berkualitas tinggi begitu. Jadi apakah ini model-model seperti apakah pelayan kita itu sudah safe, apakah pelayan kesehatan kita di fasilitas kita sudah efektif, apakah pasien center, apakah timely, respon time-nya bagaimana, apakah efisien, cost efektifnya bagaimana, efisiensinya bagaimana alur pelayanan dan sebagainya, equitable, berkeadilan, kesetaraan. Ini juga penting pada saat kita menyiapkan fasilitas kesehatan kita mempunyai kualitas yang tinggi. Ini kelihatannya gambarnya seperti ini sebenarnya. Kalau ingin memudahkan, kalau risk management mungkin di akreditasi sudah lebih sering dibicarakan gitu ya. Kita ada patient care related risk, medical staff related risk, employee related risk, ini mestinya ada hitungannya begitu di akreditasi risk management. Bagaimana irisan risk management dengan quality improvement ini yang menjadi penting karena kita fokusnya tentu saja kepada patient safety. Ya, quality improvement itu dibangun di fasilitas kesehatannya, bagaimana membangun budaya mutu, bagaimana membangun kualitas ini menjadi fokus dari pelayanan maternal kita, ini menjadi penting. Quality improvement adalah bagian dari ini, kalau menurut Jurans Trilogy ya, ada quality planning, ada quality improvement, ada quality assurance, ada quality control, gitu gambarannya. Ini trilogi Jurans ya, untuk bisa menggambarkan bagaimana letak quality improvement. Kalau kita terbiasa memakai quality control dan quality assurance, ini biasanya eksternal. Kita juga butuh akreditasi, kita juga butuh sertifikasi, kredensial dan sebagainya untuk melihat kualitas pelayanan kita ya, apakah memang sudah berkualitas sudah akreditasi, itu ada quality assurance, ada quality control. Ini juga ada di sini juga penting di suatu institusi atau pelayanan kesehatan, ada quality planning. Sasaran mutu kita apa? Sasaran mutu misalnya ditargetkan kita SC emergency 30 menit misalnya. Ada respon time di emergency room 5 menit tangani. Ada kebutuhan darah 1 jam harus sudah mendapatkan darah. Itu quality planning untuk sasaran mutunya. Ini biasanya indikator mutunya dibuat oleh rumah sakit sebagai bagian dari sudah terstate begitu ya, sudah di bahwa kita punya indikator mutu nasional, indikator mutu rumah sakit. Ini yang dibuat oleh direktur dan jajarannya untuk quality planning-nya, sasaran mutunya. Jadi 3 ini yang menjadi bagian dari bagaimana kita mengelola kualitas layanan kita. Quality improvement lebih ke internal, quality assurance lebih ke eksternal. Itu gambarannya. Nah ini, quality improvement itu adalah seni bagaimana mensinergikan antara planning, kontrol, dan improvement ini menjadi satu bagian sehingga terjadi continuous quality improvement. Jadi tadi disebutkan Dr. Yusuf, improvement, planning, kontrol ini menjadi bagian yang kita membuat quality planning-nya, bagaimana mengontrolnya, bagaimana membuat improvement inovasinya, ini menjadi hal yang penting. Adalah hal yang penting bahwa change, perubahan itu adalah keniscayaan. Kita harus menjadi organisasi yang belajar dengan model organisasi pembelajar, learning organization. Tentu saja leadership ini penting, bagaimana mengelola dari isu-isu perbaikan kualitas, itu menjadi penting di sana.
Karena memang kualitas pelayanan itu dimulai dengan ketidakpuasan terhadap layanan kita sendiri. Kalau kita tidak peduli dengan kualitas layanan kita, sudah pada zona nyaman, kadang-kadang kita akan terbuai begitu ya. Karena perubahan itu sudah ada efek distornya gitu ya. Jadi ada bahwa perubahan itu kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang merasa tidak nyaman dan sebagainya. Ini yang kepedulian terhadap perubahan itu salah satu faktor bagaimana kita membuat kualitas layanan kita menjadi lebih baik. Kalau kita lihat di sini ada quality insurance, ada quality improvement. Quality insurance tadi pada misalnya akreditasi, hanya mapping sesaat. Kalau quality insurance kita hanya memfokuskan ke sana, kalau akreditasinya bagus, ya sudah akreditasi saja. 3 tahun sekali akreditasi, baru kita lakukan perbaikan. Ini akan terjadi pada saat ini langsung akan turun kualitas layanan kita. Sering terjadi pada tahun kedua, ketiga setelah akreditasi, kualitas layanannya kembali seperti asal. Kalau terjadi itu akan tidak terjadi quality improvement yang berkelanjutan, jadi continuous quality improvement. Kalau ini diperlukan suatu model bagaimana kita membuat pelayanan kita tetap terjaga kualitasnya. Ini quality improvement letaknya di sini. Beda dengan quality assurance, ya akreditasi, kredensial dan sebagainya. Quality improvement lebih ke arah bagaimana kita menjaga kualitasnya ini masih tetap di peak-nya ini, di peak-nya. Ya. Bagaimana, mengapa POCI? Nah ini yang ditawarkan adalah model POCI sebenarnya. Point of Care Quality Improvement. Sejak 2018 WHO sudah mulai merekomendasikan untuk itu, yaitu sebuah model untuk belajar dan berubah. Ini ada kata kuncinya belajar dan berubah. Kenapa? Karena POCI ini adalah kita belajar mengolah isu-isu atau rekomendasi atau gap yang terjadi di pelayanan kita. Ya. Jadi modal dasarnya adalah memang peduli terhadap pelayanan kita, bagaimana pelayanan kita berkualitas. Ya, dari unit dimulai dari individu yang peduli dari perbaikan layanan di unitnya. Jadi ini mempunyai trigger efek ke pelayanan sehingga muncul champion-champion begitu ya istilahnya atau agent of change di masing-masing unit yang peduli terhadap pelayanan. Nggak perlu semua unit bergerak gitu ya. Tapi pasti ada di setiap unit itu ada tokoh-tokohnya, ada champion-championnya yang bisa kita ajak peduli terhadap pelayanan kita. Jadi POCI itu adalah metodenya sebenarnya. Kemudian belajar mengidentifikasi masalah dari mana saja. Apa yang perlu kita rubah? Dari mana kita mendapatkan ide perubahan atau identifikasi masalah? Tadi disebutkan dari AMPSR. Dari AMPSR, MPDN kita mendapatkan rekomendasi, modified factor misalnya. Itu bisa menjadi model awal untuk kita melakukan perubahan. Atau dari kesaksian dari pasien-pasien kita. Oh, di unit maternal kita ternyata ada keterlambatan. Ada sesuatu yang tidak nyaman di situ. Yang memperbaiki, ini adalah salah satu model apa yang perlu kita identifikasi masalahnya. Atau gap dari data. Gap dari data misalnya SCM emergency kita ternyata lebih dari 2 jam kita baru bisa melakukan. Atau darah, kesulitan mengambil darah dan sebagainya, mendapatkan darah. Itu apanya? Itu bagaimana belajar itu bisa mengidentifikasinya. Merumuskan tujuan perubahan dari ide perubahan. Jadi kadang-kadang kita lupa setelah mendapatkan identifikasi, tujuan kita itu apa misalnya. Tujuan kita itu harus kita rumuskan. Tujuan, kemudian targetnya berapa. Target saya dalam 3 bulan ini SCM emergency bisa terjadi dalam waktu 30 menit dalam 30% kasus misalnya. Itu adalah tujuan perubahan kita. Atau misalnya darah harus tersedia dalam 1 jam. Dalam 50 kasus 3 bulan ini. Itu adalah tujuan perubahan. Harus di-statekan supaya kita bisa mendapatkan gambaran tujuan kita melakukan perubahan itu. Kemudian memilih ide perubahannya itu. Ini yang menjadi agak kesulitan kadang kita bagaimana inovasinya supaya SC-nya memang benar-benar 30 menit. Ide perubahan apa yang muncul di sana? Ini darah bisa 1 jam. Bagaimana? Ada ide darah 1 jam, misalnya kita perbaiki di sebelumnya, sebelum dirujuk misalnya. Ada beberapa daerah ini yang membuat terobosan sebelum dirujuk kasus PPH, puskesmas itu sudah harus mengambil contoh darah di SPED. Ada yang seperti itu.
Sehingga waktu datang sudah ada contoh darahnya, bisa langsung diambil ke ke PMI, bisa dapat darah dalam waktu kurang dari 1 jam. Itu ide-ide yang kelihatannya kecil. Tapi ngambil darah SPED sebelum dirujuk, kita pada saat kita mendapatkan rujukan, tolong puskesmas pada setiap kasus PPH yang berkontribusi di lakukan transfusi, ambil darahnya dulu. Nanti dibawa di SPED, pada saat merujuk sudah punya contoh darahnya. Ini adalah salah satu terobosannya kelihatan kecil, tapi itu inovasi yang untuk bisa menyelamatkan ibunya. Ide perubahannya dipraktekkan, kayak ini, dipraktekkan di unitnya, kemudian dilakukan monef, didata, apakah memang ada ide perubahan itu, nggak usah terlalu lama, 1 bulan atau 2 bulan ini kasus PPH dengan model ini, oh ternyata berkontribusi, menurunkan outcome kita, morbiditasnya, tidak perlu transfusi lebih banyak lagi, karena respon time-nya akan lebih cepat. Yang terakhir, mengkomunikasikan ke manajemen bahwa ini harus sustain. Bagaimana sustainnya? Dibuat SOP-nya, dibuat surat edarannya, dibuat indikator mutu dan sebagainya. Jadi agak kebalik. Kalau biasanya kita melakukan perubahan itu, nunggu dibuatkan SOP dulu, manajemen kan nggak ada NSP-nya. Enggak, kita bergeraknya dari unit dulu. Ada ide perubahan seperti ini, kita coba dulu. Berhasil. Setelah berhasil kita mintakan surat edaran dari direktur. Ini bergeraknya dari unit. Itu POKI. Banyak model perbaikan mutu, tapi POKI itu bergeraknya di sana. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ini tadi model-modelnya, POKI model, mulai dari identifikasi masalahnya. Tadi kita menangkap masalah dari mana? Dari gap data, dari rekomendasi AMPSR boleh, dari komplain dari pasien misalnya boleh, dari komplain bidan boleh, ya. Kemudian membentuk tim. Timnya kecil saja. Kemudian kita ajak diskusi untuk menetapkan tujuan. Ini. Jadi kadang-kadang kita lupa tujuan kita itu apa untuk melakukan perubahan. Kemudian analisa mendalam, kira-kira model seperti ini bisa dilakukan inovasi apa? Harus terjangkau di unitnya itu. Jangan inovasinya itu minta ke unit yang lain. Jangan, di unitnya itu sendiri aja. Unitnya itu saja. Jangan minta, kalau bisa bukan dalam hal input ya. Input itu mulai sarana prasarana, tenaga kesehatan. Saya minta tenaga kesehatannya ditambah, rawatnya itu bukan POKI. POKI itu yang kecil yang sudah ada di sana, kita manfaatkan sebesar-besarnya. Bisa dalam proses maupun outcome. Jadi prosesnya yang kita lakukan intervensi, bukan inputnya. Jangan berharap dengan POKI nambah alat, ya, nambah tenaga. Jangan. Kalau POKI itu bergeraknya di proses, ya. Menggunakan informasi dasar untuk pelayanan, menyusun pelaksanaan intervensi. Kita coba dulu di PDSA, berhasil. Dengan percobaan pertama, ternyata harus ada tambahan ini, dicoba lagi. Setelah berhasil, kita mintakan sustainable improvement dengan regulasi dari manajemen. Itu yang bergeraknya di sana. Kemudian, ini langkah POKI tadi yang lebih detail seperti ini. Analisa data, kemudian menganalisa masalah. Menganalisa masalah banyak. Caranya dengan Fishbone, flowchart, 5 why, dan sebagainya bisa dipakai. Kemudian mengembangkan, menguji perubahannya. Ini, ide-ide perubahannya kita uji dulu. Jangan minta ke manajemen dulu, tapi kita uji kecil aja. Kemudian baru kalau sudah terbukti, kita mintakan quality improvement-nya dengan membuat surat edaran. Ini seperti ini misalnya. Ada inovasi mengenai tim Dragon 30. Ini saya contoh di Rumah Sakit Bangil. Tim Dragon 30 itu seperti button call untuk mengaktifkan tim untuk emergensinya. Ya. Kelihatannya sederhana, tapi terbukti efektif ternyata. Tim Dragon 30 itu singkatan, tim dokter, anestesi, obgyn, ya, general, dan di OK. Jadi seperti call for help kalau kita ada kasus emergensi, tapi menggerakkan tim emergensi. Ya, jadi kalau kita ini kalau daya pikirnya dari mulai analisa masalah ternyata 30 menit itu susah. Ya, yang susah itu apa? Bukan mengidentifikasi masalahnya, tapi menggerakkan timnya. Jadi kalau kita ada MIUS itu kita identifikasi, ada pasien emergensi. MIUS yang kedua menggerakkan timnya. Ternyata link ini yang susah. Bagaimana ini linknya terjawab dengan inovasi.
Itu model POKI-nya, tidak menambah tenaga, tidak menambah sarana prasarana, tapi mengubah alurnya, memudahkan komunikasi. Jadi kalau sudah diidentifikasi pasiennya oleh dokter dan dikonsulkan ke DPJP, ini SC emergency 30 menit, langsung di call untuk tim Dragon 30 itu bergerak lewat WhatsApp. Jadi memang ada model WhatsApp-nya yang terdiri dari tim di OK, anestesi, objin, anak. Ini yang bergerak sehingga nanti mereka bisa menyiapkan dalam waktu 30 menit kamar operasinya. Ya, jadi ada dokter objin yang minta tolong untuk dilakukan operasi SC emergency TED. Itu bergerak 30 menit supaya bisa dilakukan inovasinya itu. Ini kurang lebih model-model seperti itu. POK itu. Nanti kita lihat modelnya itu apakah memang mempunyai dampak di outcome, di output, dan sebagainya dengan model ini. Kelihatannya sederhana, tapi hal-hal demikian ini, inovasi ini yang muncul di orang-orang yang peduli terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ada model langkah pink sweet warm. Ya, ini stable. Di kami ada namanya kalau nanti merujuk harus ada langkah-langkah stable sebelum bayinya dirujuk. Ini ada modelnya. Ada pusat informasinya, ada bagaimana kemudian model dari listnya, checklist dan sebagainya itu ada dibuatkan. Ada model ini, lembar screening PPH. Jadi lebih detail mengenai PPH, kemudian inovasinya setiap mau merujuk untuk kasus yang memang positif screening PPH-nya dengan risiko tinggi, dia harus membawa contoh darah sebelum dirujuk. Sehingga nanti pada saat merujuk sudah pasti akan memerlukan darah dan bisa dilakukan transfusi darah secepatnya. Apakah berdampak? Ya kita lihat nanti. Dengan model kecil itu tanpa menambah sarana prasarana bisa terjadi perbaikan atau tidak. Itu semangat model POKI. Itu demikian kira-kira. Ya, jadi kunci keberhasilan POKI ini ya memang kita batasi di tim itu kecil aja. Kemudian serahkan ke bagian lain kalau memang ada kecenderungan, oh ini nggak bisa dilakukan di tim kita, harus ada tim yang lain. Tim yang lain kita modelkan POKI untuk tim yang lain. Pilih ide perubahan yang dapat dilakukan dengan mudah, mestinya diproses, bukan di-input. Jalankan secara simultan, setiap tim menjalankan satu ide perubahan, ya tidak berbanyak orang, sedikit saja yang orang-orang yang memang care dengan kualitas layanan. Jangan merasa susah, harus gembira. Kita coba dengan ide-ide kita yang brilian. Ada muncul, kita semangat teman-teman, kita trigger untuk ini kalau seperti ini gimana? Kalau ada inovasi ini gimana? Kecil, tapi memang bisa berdampak pada pelayan. Nggak usah nambah tenaga, sarana prasarana, anggaran yang kecil-kecil. Ada model kemarin saya lihat speak up misalnya. Speak up dari Rumah Sakit UNER. Itu kelihatannya speak up untuk bagaimana pasien itu bisa komplain kalau ada reaksi efek obat misalnya. Itu oke. Kita lihat ide perubahannya muncul karena kita concern dengan misalnya ada komplain dari pasien, ada kondisi sentinel misalnya, kita buatkan kopinya, tapi yang penting juga harus dilakukan monitoring evaluasi PDSA-nya. Saya kira itu ya gambarannya, Dr. Yusuf, bagaimana kita membuat quality improvement yang mudah, yang menyenangkan, dan harus bergembira begitu, kalau dari WHO mensyaratkan demikian, karena nggak usah yang muluk-muluk, kita ide-ide perubahan kecil yang dapat berdampak terhadap pelayanan kita. Saya kira demikian, terima kasih, mungkin ada diskusi. Iya, terima kasih Dr. Hood, penjelasan yang ini ya sangat komprehensif ya, membuat kita lebih paham lagi ya sebenarnya komponen yang namanya quality improvement itu di mana seperti itu ya. Apa bedanya dengan quality insurance sendiri ya. Tadi setuju sekali ya. Sebenarnya tujuan akreditasi itu kan merubah budaya kita ya. Itu yang nggak mudah ya. Merubah budaya itu kan harus masuk ke alam bawah sadar ya, karena kita itu digerakkan 80% oleh alam bawah sadar itu ya. Kalau itu sudah menjadi suatu yang tidak kita sadari, maka jadi jangan hanya ditampilkan setiap 3 tahun atau 4 tahun sekali ya yang namanya itu pelayanan kita yang baik ya, tapi
biasanya akreditasi kita sedikit memaksa di saat pada iya kan, memaksa diri kita, Iya, terus kayak jadinya kita ya itu kosmetik ya dok lebih ya, bersolek ya, gincunya persolek. dimerahin dan lain sebagainya ya. Tapi kan memang kesannya seperti itu ya Dokter Hud ya. Eh, Ya, Menjaga suatu QA itu ya dengan QI ya, dengan quality improvement tentunya ya. Eh, Selalu kan nggak ada yang sempurna di kita ya. Kemudian ketidaksempurnaan itu menciptakan kita ide ya, apa itu model apa yang kita pakai. Kemudian kemudian sampai setuju sekali tadi. Jadi di dalam satu unit ya. Jadi kadang-kadang kita mesti kalau kita apa ya pada pertemuan-pertemuan itu mesti yang susah ya. Masalah anggaran lah, kemudian itu masalah SDM yang kurang lah. Tentu itu kan nggak selesai ya improvement yang kita lakukan. Yang padahal di diri kita sendiri itu ada hal-hal yang hal kecil yang bisa kita rubah, tapi bisa jadi impact-nya itu besar. Seperti itu ya, Dokter Hud. Setuju sekali tadi dan contoh-contoh yang Dokter Hud tadi tampilkan ya, apa itu improvement-improvement yang dilakukan ya. Dragon 30 tadi ya, kemudian Pink Sweet apa tadi itu juga itu kan dari sesuatu yang kecil ya, tapi punya punya output yang apa itu lebih baik gitu ya. Tapi saya sindir juga ya, Pocky ini kan ibaratnya dirilis awal di India 2017 ya untuk low middle income country ya. Seolah-olah kami ini kita yang berada di apa Southeast Asia ini ya, Shero ini tempat orang-orang yang alam bawah sadarnya itu belum menjadi iya kayak iya jadi kita yang disasar ya sama WHO Shero karena memang angka kematian di kita itu kan bisa dikatakan 80% ya. Kita itu ngapain berjuang di misalnya negara Eropa di daerah Skandinavia atau Amerika Utara ya. Itu angka kecil gitu loh. Karena mereka sudah jadi budaya mungkin ya improvement ya. Eh, itu aja sih apa yang saya komentari ya. Ini ada pertanyaan nih ya. Nanti langsung oh ada yang sudah dijawab ya sama Dokter Ardian ya. Mungkin saya bacakan ya. Hubungan antara POKI dan inovasi. Apakah harus selalu ada inovasi dalam setiap POKI? Eh, Dijawab oleh Dokter Ardian ya. Ide perubahan adalah sebuah inovasi ya. Dan POKI ini salah satu metode untuk menjalankan suatu bentuk inovasi itu ya. Setuju ya, itu yang dijawab sama Dokter Ardian. Ada komentar mungkin Dokter Hud? ya, Dokter Ardian? setuju saya. Jadi apa ya? Untuk berubah itu ya memang kita bisa memformulasikan dulu begitu ya. Tujuan perubahannya itu untuk apa? Itu yang pertama. Kadang-kadang kita masih belum fokus sehingga kita kadang-kadang sulit untuk menerjemahkannya menjadi ide perubahan. Jadi POKI itu menuntun kita bagaimana dari proses kita mengambil data, mengidentifikasi masalah, kemudian kita merumuskan tujuannya. Oh, tujuan saya menurunkan outcome HPP misalnya. Dengan karena ada rekomendasinya dari ini. Itu kita buatkan tujuan, kemudian kita kira-kira ide perubahan yang muncul apa? Ini memang yang paling agak sulit kadang-kadang. Ya, ide perubahan itu muncul dari orang-orang yang memang inovatif begitu ya. Itu yang kadang-kadang sulit. Tapi ada di WHO ini sudah mengembangkan namanya bundle of care sebenarnya. Ini belum saya cantumkan di sana. Bundle of care itu kumpulan dari ide-ide perubahan yang sudah dilakukan di banyak tempat. Ide-ide perubahan bundle of care, patient safety, maternal service, WHO itu nanti bisa dilihat di Google gitu. Itu apa aja ide perubahannya? Itu kadang-kadang muncul. Oh ini kok kecil gitu tapi bisa ternyata ya. Ya, dengan model ini coba kita terapkan di tempat kita. Itu namanya bundle of care. Nggak mudah memang membuat ide perubahan. Kalau saya melakukan pendampingan di banyak rumah sakit, memang yang titik ini yang agak sulit. Bagaimana memunculkan inovasi? Ya, inovasinya ide perubahan itu agak susah memang. Orang-orang yang inovatif itu yang muncul dari ide perubahan yang original. Tapi kan kita punya ATM ya, bisa kita lihat dari ide perubahan yang lain, dari tempat yang lain, ide-ide perubahan yang sudah terbukti itu bisa. Jadi ada namanya bundle of care untuk fokus di misalnya penguatan di screeningnya,
penguatan di pelayanannya itu ada. Bundle of care itu bisa kita contoh. Bundle of care-nya apa? Nanti kita cocokkan, bisa, oh ini cocok dengan kita. Ya, jadi memunculkan ide perubahan itu memang nggak mudah. Dan yang penting dulu memang tujuan perubahan itu apa, datanya apa yang digunakan, kemudian targetnya apa. Jadi nantinya kita bisa melihat ide-ide perubahannya dari bundle of care. Mungkin itu ya, sedikit ya. Kuncinya di sana memang ide Ya. perubahannya. Terima kasih. Jadi, Dr. Adrian anu, ada tambahan mungkin? Pak Hud ngomong Ya. kata kuncinya perubahan ya, Dr. Hud ya. Ini bukan politik ya. Loh, perubahan kan keniscayaan katanya dok. Ya, betul, betul. Iya, ya, terima Hidup kasih, itu Dr. dengan penuh Adrian. Dr. perubahan. Yusuf nambahi aja, nambahi. Ya. Jadi karena saya lebih sering juga di level manajemen gitu ya, melihat bagaimana melihat apa yang dilakukan, inovasi yang dilakukan dan sebagainya. Banyak teman-teman itu yang terjebak pada masalah sarpras ya. Ya, Iya. ini yang mindset ini yang harusnya dengan adanya POKI itu ternyata seperti yang disampaikan Dr. Yusuf tadi. Jadi kita tidak terjebak masalah sarpras gitu. Ketika usulan-usulan perbaikan, penambahan alat apa gitu, tidak terjebak itu, tapi mari kita dorong pada perbaikan proses gitu. Dari penelitian-penelitian juga disampaikan ternyata input atau sarpras itu khususnya untuk rumah sakit Ponek itu sudah cukup. Tapi aktivitas-aktivitas kita dalam melist masalah kemudian mencoba menyelesaikan dengan quality improvement itu yang harus didorong. Ya. Kemudian yang kedua ini dari pembicaraan ini barangkali juga kita usulkan ini ya Dr. Hud, Dr. Yusuf. Pelatihan Ponek itu harusnya memasukkan ini. Salah satu modulnya Iya. Dr. Hud kan sekarang sedang menyusun ya Dr. Hud ya. Menyusun modul Iya. Ponet dan Ponek. Nah, maaf saya koreksi. Jadi nggak hanya pelatihan Ponek, tapi pelatihan Ponet dan Ponek itu tidak hanya fokus pada hal-hal klinis, tetapi bagaimana kita mengelola sebuah unit agar unit itu menjadi lebih baik. Saya pikir dari pengalaman pelatihan yang selama ini kita lakukan, itu ternyata banyak teman-teman yang sudah kembali itu bertanya-tanya, setelah ini apa yang harus saya lakukan? Nah, itu yang barangkali nanti kita juga harus mengusulkan kepada stakeholder, baik itu organisasi profesi maupun Kemenkes, ada modul khusus untuk tentang POKI atau apapun itu namanya. Iya, terima kasih. Ya, sedikit Ya. mungkin ya. Tambahan kebetulan silakan. saya di model revisi Ponet dan Ponek ini sedang berdiskusi. Ya, ini POKI ini salah satu dari model tools ya, alat bantu untuk teman-teman di institusi fasilitas kesehatan untuk berproses. Saya setuju sekali, Dr. Ardian, bahwa memang tujuan kita ya memang sarana prasarana bermasalah, akses bermasalah, ya jumlah puskesmas Ponet maupun Ponek yang berfungsi itu bermasalah juga, ya ada beberapa persen yang sudah memenuhi syarat Ponek, persen yang Ponet, tapi yang mestinya kita paralel dengan kondisi mutu layanan kita. Mutu layanan kita itu tidak harus dimulai dengan sarana prasarana, kita harus bisa mulai dengan perbaikan kualitas layanan. Hal-hal yang kecil tapi berdampak. Jadi memang kepedulian terhadap layanan kita itu menjadi kata kunci di sini. Ini yang menjadi, mungkin saya setuju bahwa ini menjadi fokus juga di model pelatihan ya, model pendampingan, model pelatihan dari Ponet maupun Ponek membangun tim yang berorientasi pada mutu layanan. Jadi bukan hal-hal klinis saja. Klinis ini penting juga, kompetensi klinis harus kita asah. Tadi quality kan ada quality kontrol ya. Quality control itu salah satunya dengan model pelatihan klinis, kompetensi klinis. Tapi quality improvement-nya itu harus kita bangun juga dari trilogi Yuran tadi, bahwa ini harus ada mindset bahwa orang-orang yang kita latih itu menjadi agent of change, menjadi champion di masing-masing unitnya, sehingga mereka bisa melakukan inovasi, improvisasi untuk kualitas layanan di tempatnya bekerja. Jadi saya kira itu model kuncinya. Pak Hud, maaf Dr. Yusuf, mau nanya, Pak Hud kan pernah kunjungan ke Sri Lanka. Iya. Apakah Sri Lanka berhasil karena sarprasnya ya Dr. Hud? Oh, enggak. Enggak, oh ya. Ya,
Jadi ini yang menarik di sana ya memang ada model quality improvement-nya ini salah satunya. Ya ini Iya. disentuh dari dokter. Ya memang mereka sangat institusinya sangat sederhana, Dok. Sederhana sekali. Tapi SC 30 menit berjalan. Kemudian bagaimana HPP dicegah mulai dari awal. Itu juga berjalan. Tentu saja quality improvement-nya karena penduduknya sedikit ya. Di sana itu kalau AMP, Dok, AMP itu seluruh pulau Sri Lanka itu ikut. Dan iya, seluruh ikut. Dan mereka memang standarnya ya, penyebab kematian itu harus jelas. Ya, kalau menurut kita di sana sampai otopsi, Dok. Otopsi dari ibu hamil yang meninggal karena jumlahnya sudah sedikit yang meninggal di sana. Jadi mereka benar-benar penyebab kematiannya itu memang terdiagnosis bukan karena diduga karena ini enggak. Kalau memang Bukan benar-benar lain-lain ya, Dokter Hud ya. ya dan Lain-lain lain-lainnya ya. enggak jelas. Ternyata sekarang lebih dari 30% dari Covid tadi dan lain-lainnya. Lain-lain. Jadi mereka melakukan itu dan karena memang secara religi mereka tidak boleh melakukan itu ya, boleh melakukan autopsi. Jadi mereka banyak melakukan autopsi pada pasien-pasien yang kematian ibu hamil ini. Itu yang menarik di sana. Jadi memang rekomendasinya akan lebih fokus di mana terjadinya kekurangan kurang itunya kualitasnya. Apalagi di Australia. Di Australia memang model pembelajarannya luar biasa, Dok, di sana. Untuk quality improvement-nya ini ada staf khusus yang mengelola quality improvement di fasilitasnya. Kita kemarin kesempatan di rumah sakit kecil itu ada staf khusus yang memang menjaga kualitas improvement-nya. Jadi nggak bercampur gitu ya. Mereka tugasnya ya menganalisa data, kemudian kira-kira data itu pergerakan data trennya itu sudah ditangkap sejak awal, itu sehingga memberikan input kepada manajemen untuk berproses untuk quality improvement-nya. Jadi kadang-kadang data identifikasi awalnya itu kita terlambat kadang-kadang mengenali identifikasi masalah. Saya kira itu, Dok. Ya. Ini ada sedikit pertanyaan ya. Dari kita juga ini, kalau di dalam akreditasi ini ada poin penilaian nggak khusus gitu ya untuk quality improvement ini? Apa masuk dia kayak bundling dalam penilaian apa poin akreditasi ini itu termasuk melihat improvement gitu ya. Tentu itu yang mungkin second ini ya, penilaian yang kedua atau yang sudah dia running kan. Kalau yang pertama kan mungkin hanya dinilai itu. Tapi kalau mungkin running yang kedua kayak Sutomo GCI yang kedua, selalu ada yang diminta tentu ya. Ya, ada yang bisa ada yang bisa jawab. Kita bukan orang Dokter fikih ahlinya dokter. tetap sini. Enggak, kalau saya melihatnya POKI ini sebagai outcome juga. Kita mengharapkan ada outcome, Dok. Jadi ada proses, ada outcome yang kita bisa tonjolkan pada saat akreditasi. Tentu saja akreditasi akan menilai bagaimana proses SC emergency-nya bukan hanya di state bahwa terjadi perbaikan SC emergency 30 menit. Prosesnya di belakang itu panjang itu bagaimana memastikan SC emergency-nya. Itu ada di program nasional SC emergency 30 menit. Ini apa yang dilakukan untuk menjamin SC emergency 30 menit itu? Itu kan panjang ceritanya. Outcome mungkin bisa di mapping di foto pada saat akreditasi, tapi prosesnya ini kalau asesornya ya akreditasi jeli, apa yang bisa menjamin SC 30 menitnya? Mestinya harus dilihat proses di belakangnya itu apa ya supaya bisa menjamin 30 menit. Transfusi 1 jam. Prosesnya panjang loh di belakangnya, Jok. Itu kan outcome. Ya, Itu ya. outcome. Tentu saja prosesnya itu panjang. Lah itu bisa menjamin 1 jam itu apa? Mestinya kalau kita bisa menilai bahwa itu ada di belakang prosesnya yang bisa menjamin itu. Iya. Bagaimana Gini ya, Dokter, inovasinya, ya, bagaimana pengalaman ya. alurnya. Iya, di sini Iya. ya mungkin kita yang nggak boleh pongah ya, karena kita rumah sakit tersier ya. SDM kita kan luar biasa banyak ya dengan fasilitas ya. Selama ini ya 100% tuh ini udah tahun keempat ya kita bisa menjaga 30 itu tadi ya, di bawah 30 menit ya, rata-rata 17-20 menit itu kita bisa jaga ya. Tapi Luar biasa, Dok. iya, tapi ya itu tadi karena apa? Memungkinkan gitu loh. Kalau kita sampai turun itu ya berarti kitanya yang salah ya. Memang menjaga itu tadi ya dengan kadang-kadang di zona nyaman itu yang kita semua takutkan ya. Iya. Zona nyaman ya sudah Ya. tahun keempat ini 100% kita itu berhasil gitu kan. Nah,
Padahal sumber daya itu kan berganti-ganti kan, peserta didik juga berganti ya, dan lain sebagainya. Itu potensi kita jatuh itu pasti bisa ya. Nah, itu yang harus kita sadari bersama ya. Kalau memang ada metode yang baru yang harus kita pakai ya, ya tetap ya improve dan improve seperti itu. Yang proses yang perubahan Iya, itu ya keniscayaan itu tadi ya. iya. Jadi nggak boleh lengah kita walaupun tahun keempat Kalau saya sekarang ya. sarankan boleh dok, mungkin ya. Jadi Ya, iya, kalau di Sutomo saya rasa memang cukup bagus. Walaupun saya melihatnya begini dok, di Rumah Sakit Anak Bersalin Harapan kita sebagai rujukan paripurna itu juga ada datanya. Ternyata nggak mudah ya membuat SC30 menit itu. Ada banyak hal yang harus disiapkan. Walaupun mereka sudah onsite dan sebagainya, lokasi siap dan sebagainya, rata-rata 45 menit masih dok di sana. 45 menit sampai 1 iya, jam untuk iya, di iya, Rumah iya. Sakit SHB Harapan kita. Ada datanya ya. Ada Mungkin kita datanya. ada punishmentnya Nah, itu, kita dok, kalau Dokter Hood. apa di Sutomo bisa di bawah 30 menit itu luar biasa sebenarnya. Ya Jadi ada mungkin beberapa di hal kalau Paskes kita itu ada model kayak panis gitu ya. Jadi jadinya pada takut mungkin ya. Kalau di Harkit kan ya, nggak lah ini ini kan. kalau kita harus bergeraknya kalau menurut saya lebih ke screening, Dok. Screening. Iya, Jadi iya, pada proses misalnya tadi screening PPH, mungkin Sutomo bisa kita nanti bisa mengakselerasi bagaimana kalau merujuk itu pada kondisi yang lebih tepat, lebih bagus, itu lebih ke screening mungkin ya ini ya. Di proses screeningnya ini yang memang harus kita ada model-model screening yang lebih memastikan bahwa pasien pada saat datang itu lebih stabil, lebih sudah dilakukan tindakan awal yang perlu. Nah, ini yang muncul di mestinya di rumah sakit tersier ya, rumah sakit tersier yang dengan segala fasilitasnya yang lebih lengkap, begitu ya kira-kira ya. Kalau yang rumah sakit tipe B yang masih bermasalah dengan timeline, bermasalah dengan bagaimana menggerakkan tim, itu yang mungkin POKI model-model proses ini bisa lebih ditekankan begitu dok. iya. Mungkin ini terakhir ya, Dok. Mohon maaf juga ini semua para pemateri. Dokter Adian mungkin terakhir ya. Eh, Resiko ya. Ada nggak resiko yang akan kita hadapi ya kalau kita itu mau melaksanakan suatu kegiatan ini ya, quality improvement ya. Terus bagaimana antisipasinya ya? Kita mau melakukan suatu quality ini ya sebagai suatu tim ya. Resikonya apa sih? Terus bagaimana kita eh, antisipasinya? Dokter Adian mungkin. Iya, ya. Kalau saya melihatnya malah nggak ada risiko ya. Iya, Malah iya. malah ya kalau saya misalkan di level manajemen ada unit yang mau melakukan ini, kami akan support gitu. Kami itu sensitif kalau ada pengajuan sarpras gitu. Komplit. Itu Salah. beresiko itu, risiko keuangan. Iya. Nah, gitu. Apalagi pengajuan sarpras, pengajuan SDM, menurut saya tidak. Iya. Tapi kalau ada yang ini nggak usah sarpras, nggak usah ini, hanya diubah aja alurnya begini-begini, nah itu yang Iya. mantap gitu. Itu Pak Yusuf. Jadi sekali lagi saya garis bawahi tidak ada risiko menurut saya. Malah Iya. teman-teman yang melakukan ini harus diapresiasi. Itu Pak Yusuf. Kedua Pak Ya, Yusuf tadi tentang akreditasi ini dibundling biasanya dengan komite mutu ya. Jadi ya, apakah sudah ada contoh perbaikan mutu misalkan gitu. Itu ada dulu. Di Rumah Sakit UNER itu ada dulu salah satu contohnya temuan SC yang lebih dari 30 menit gitu. Nah, kemudian ada temuan ada OK yang belum dioperasionalkan gitu ya. Nah, setelah dikelola kemudian ada proses manajerial dan sebagainya. Akhirnya ada OK dedicated. Alhamdulillah SC 30 menit sudah mulai bisa dicapai meskipun belum semuanya. Ya itu aja Pak Yusuf, makasih. Iya. Terima kasih semua. ya. Mungkin saya sarankan sedikit Iya, ya. ya. Iya, Dokter Hood, silakan. Ya, POKI ini mestinya memang apa ya? Jadi jangan dibuat sulit gitu ya. Mestinya Iya. memang kita dalam hal inovasi itu kita munculkan semangat giroh dari teman-teman ya. Jadi harus riang gembira bagaimana kita eh, perubahan itu kita maknai sebagai suatu untuk memperbaiki kualitas layanan kita begitu ya. Jadi pada saat kita ada masalah, oh coba ide ini kita dipakai misalnya. Ada komplain dari pasien, ide perubahan ini yang mungkin bisa kita pakai.
Jadi intinya memang kita harus peduli terhadap pelayan kita. Ini kadang-kadang bermasalah banyak ya. Ini di rumah sakit umum daerah, baik pemerintah begitu ya, komplain, gap dan sebagainya itu kadang-kadang ya sudah, mungkin ini sudah kita lakukan kok ya. Ya kita sudah masuk ke zona nyaman. Kadang-kadang perubahan itu ya nanti kalau memang sudah ada proses yang memang mengharuskan itu misalnya. Ini yang kadang-kadang agak sulit kalau kita berpikiran seperti itu. Jadi memang ide perubahan itu muncul dari kepedulian pada ketidakpuasan terhadap pelayan kita, sehingga nanti kita ingin berubah jadi hal yang lebih bagus. Saya kira itu mungkin Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih semua ya. Kedua pemateri kita, Dr. Hud Suhargono, Dr. Muhammad Ardian Cahya Laksana. Banyak kita belajar di sini ya. Memang kalau topik seperti ini ibaratnya kalau kita bertanya harus belajar dulu ya. Kalau ya ini bukan, kadang-kadang ini memang bukan zona kita. Jadi kita memang belajar, kita semua di sini belajar ya. Tapi semuanya tujuannya satu ya, SDGs 3, preventable kematian itu bisa menurun atau bisa kita hilangkan seperti itu. Namanya aja preventable ya. Sekali lagi terima kasih juga untuk Dr. Brahmana, sehat-sehat semuanya, senior, para guru besar yang bisa hadir di sini pada tas yang ke-131 ini tadi ya. Baik, saya selaku moderator, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Pandu selaku host. Saya tutup dari saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Dr. Hud dan Dr. Ardian. Waalaikumsalam. Silakan Dr. Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yusuf. Ya, luar biasa Dr. Didin, Dr. Hud, bahwa selalu ada ruang ya untuk perbaikan, untuk improvement. Tadi Dr. Hud menyampaikan pentingnya quality planning, quality improvement dari sisi internal, dan quality assurance dan quality control dari sisi eksternal. Ya, mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang kita lakukan ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan serta pada akhirnya menurunkan kematian ibu dan bayi tentunya. Baik, terima kasih Dr. Ardian, Dr. Hud, dan moderator Dr. Yusuf. Sampai bertemu lagi para peserta di atas pada tas edisi berikutnya setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Semoga senantiasa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam semua. Pak Didin. Terima kasih. Terima kasih.